Masih cerita hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Malu-malu gitu. Aku ya. Nih sekarang waktunya kita celtum. Celetukan 1 menit ala Mice. Nah ini lihat gambarnya. Halo pemirsa cerita hati. Ketemu lagi bareng saya di Celtum. Celetukan 1 menit ala Mice. Celetukan sekarang ini saya mau ngomongin soal dunia seni. Saya punya gambar yang mewakili seniman. Tapi para seniman jangan marah dulu ya. Ini cuma gambaran saya aja loh. Enggak semuanya begini. Jadi saya punya opini sih, lebih tepatnya nih opini yang saya kasih dulu, seniman nggak jelas. Ada beberapa yang kayak begini. Jadi ya apa ya, konotasi seniman tuh di mata masyarakat dulu kurang baik ya, nggak tahu. Rambut dipelihara sampai panjang, jadi maksudnya cuma terlihat kayak seniman aja gitu loh. Terus wajah selalu terlihat serius. Omongannya seputar masalah politik mulu. Nah ini yang aneh, seniman kok ngomongnya politik mulu. Nah kerjanya cuma ngeritik karya orang, tapi nggak ada karyanya. Nah ini yang saya bilang seniman nggak jelas gini. Nih bawahnya juga bawa proposal mulu. Bawa proposal, minta dikasih proyek apa gitu, ngajuin acara apa, tapi nggak pernah berhasil. Mohon maaf. Jadi harusnya sih ya, menurut saya seniman itu harus indah tampilannya. Biarpun urakan tapi minimal bersih lah, wangi gitu loh. Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Gimana tanggapannya Teh Desi, Pak Ustadz? Kalau Hudson juga mau nanggapin. Saya mau nanggepin tadi openingnya aja deh. Lucu ya ternyata kalau lihat Mas Mice jadi host. Ada grogi-groginya gimana kita biasa di belakang panggung ya. Iya. Ternyata beda kalau di depan panggung ya. Di depan layar tuh beda banget. Itu untuk menunjukkan bahwa ternyata 1, tidak mudah menjadi host. 2, ternyata menjadi host itu harus good looking. Makanya kamu nggak lolos. Iya. Kalau terpaksa boleh jadi host, kalau nggak good looking itu bisa paling banter co-host. Itu co-host. Itu Contoh? Pun ya Contoh? carilah yang minimal kan, kalau host itu yang bening-bening. Ya kalau gelap-gelap paling co-host itu. Cari ya orang-orang stand up, orang-orang itu ya dia ambil gitu semuanya. Tapi bagus sekali karena kita ini sering terjebak kepada simbol, tapi lupa kepada nilai. Apa yang dicoretkan oleh Mice ini sering kita itu melihat sesuatu hanya karena simbol tetapi tidak ada nilainya di dalamnya. Maksudnya dikira seniman hanya karena gondrong, jadi rambutnya panjang biar keseniman nggak mandi berhari-hari. Padahal seniman mandi ya, masa mandi itu ya. pencitraan. Kadang-kadang sering pencitraan seperti itu. Namanya seniman itu harus punk rock. Itu atasnya dikepang, bawahnya dikerok. Itu punk rock itu semuanya. Itu semuanya. Terus seniman dengan jin sobek-sobek. Tetapi dia tidak tahu nilai yang ada di situ. Jin itu adalah sebetulnya adalah dipakai, aslinya adalah nilainya adalah untuk pekerja keras. Ya. Kenapa di Amerika, di Eropa itu orang yang jinnya sobek-sobek itu malah dihargai? Karena itu orang yang kuat di dalam bekerja. Sampai jinnya aja seperti itu. Ya. Kalau sekarang kan enggak, beli baru malah disobek-sobeki semuanya itu. Dulu Ada tuh loh. ya saking nyamannya, saking enaknya sampai akhirnya robek gitu. Betul, Robek karena itu. tidak sengaja gitu Iya, kan. Karena gitu. pekerjaannya pekerjaan yang betul-betul Iya. keras. Itu yang disebut dengan culture leak, ketertinggalan budaya. Mohon maaf, setelah ini kayak kuliah umum ini jadi ini. Jadi intinya begini, ada culture leak, jadi ketertinggalan budaya. Ketika orang itu pengen jalannya lancar maka diaspal, tapi begitu diaspal orang itu ngebut. Karena ngebut maka dikasihlah polisi tidur. Ya. Itu namanya mindsetnya keliru. Kalau Betul. begitu jangan diaspal, dilubangi aja semuanya. Iya, biar jadi semua itu nggak akan cepet. Iya biar nggak cepat. Lah ini dalam seniman juga kadang-kadang juga seperti itu. Jangan sampai seniman hanya mencari simbol-simbolnya. Kelihatannya rocker padahal suaranya nggak jelas itu semuanya. Kan gitu. Ya memang kalau ya betul kata Ustaz. Kalau jadi seorang seniman memang harus
jadi seniman jangan ikut-ikutan gitu. Memang itu harus dari diri sendiri bahwa memang di jiwa dia itu memang jiwanya punya jiwa seni. Jangan ikut-ikutan. Aduh temanku bisa ini nih aku pingin. Karena menurut aku seni itu datangnya secara alami, itu natural. Datang dalam diri hati kita sendiri gitu. Jadi tidak bisa dipelajari pun hasilnya tidak akan semaksimal kalau memang dia sendiri sudah punya bakat. Jadi memang bakat murni itu memang akan lebih unggul jadinya daripada yang harus dipelajari. Baik. Gitu. Nih kalau misalnya Mbak Mice, pernah kehilangan ide nggak sih pada saat buat gitu? Tapi Atau prosesnya gimana? Prosesnya gimana Sampai jadi komik itu biasanya? Untungnya saya kan berangkat ceritanya dari tema realita ya. Jadi akan bukan selalu fiksi, ada ya. fantasi. Realita tuh selalu ada. Iya. Selama orang hidup tuh dinamis, nggak pernah kehabisan cerita alhamdulillah. Malah kelabakan milih cerita yang mana. Oh gitu. Oke. Berapa lama sih pengerjaan sebuah komik? Jadi katakanlah ini masuk ruang kerja, terus kemudian Taruhlah apa yang dilakukan? kalau satu buku 100 halaman itu bisa paling cepat 6 bulan. 100 halaman. 100 halaman. 6 bulan. Kalau satu gambar Lama. katakanlah misalnya seperti ini, lalu kemudian ada cerita-ceritanya. Satu ini banyak ya? halaman itu 2 Yang ini, sampai 3 jam. Maaf. Ya, Nih yang 2 seperti sampai ini. 4 jam. Misalnya cerita tentang tamu tak diundang. Wasit sepak bola. Senang banget. Nih misalnya cerita kayak gini berapa? 2 jam? 3 jam? 2 jam, 2 jam. 2 sampai 3 jam. Terus kalau yang di weekly, yang di Kompas TV, Ya. di Kompas Itu 4 jam. harian Kompas? 3 sampai 4 jam. Satu cerita gitu ya. Satu cerita. Gitu. Pegel nggak tuh ya? Maksudnya kan pasti gini terus kan? Enggak sih. Enggak ya? Justru Karena kalau 3 happy. hari nggak gambar pegal. Oh gitu. Jadi Kamu ada tuh kerjaan tuntutan yang harus paling enak loh. Gambarmu tuh jelek-jelek kok ya dibeli orang itu loh maksudnya. Iya, kan nggak ada yang bagus kan Jawin? Iya. Gambarnya coret-coretan nggak jelas gitu. Gitu-gitu Ustadz aja. nggak beli loh, saya kasih loh. Iya, iya, apa? Tapi saya gambar lebih bagus tapi nggak laku loh. Itu lain Ini soalnya. ada pemanasan dulu nggak bang? Gua ada. Kan kayak olahraga gitu. Kalau misalnya ntar Enggak. langsung gini, tiba-tiba kram. Gitu. Kadang bangun tidur pengen gambar langsung aja nggak Langsung cuci ya? muka. Kalau lagi Tanpa pengen. persiapan lebih panjang. Soalnya mohon maaf, kalau Ya. seniman kayak Avandi, itu persiapannya lebih lama daripada lukisnya. Iya. Ada kadang begitu Iya, ya. gitu. Persiapan apa yang dilakukan oleh Miche? Kayak nunggu mood apa ya. Nah iya. Oh. Itu bang, Oh. gimana bang cara mood? Soalnya saya juga kan kalau misalnya mau nulis, Saya nggak percaya sama mood. Saya nggak percaya. Jadi Itu kalau alasan pada orang males sebenarnya. Jadi pada saat Ah. kemudian sekarang saya mau gambar sekarang, saya ikutin langsung saya Ya. gambar. Pada saat nggak pengen gambar ya udah nggak Nah, usah itu nggak usah kalau- dipaksain. itu dia. Tapi harus gambar. Oh, jadi Allah memaksakan teh ya kalau kata orang ya Allah, Nah, jadi saya udah akan profesi, memaksakan saya diri saya. harus Ini Gitu. kerja. masalahnya bukan masalah Allahumma paksakan, Jadi? masalah deadline. Oh. Ya. Jadi paling aman yang harus ada deadline. Heeh. Kalau Kalau nggak ada misalnya deadline, Hudson nah. pernah mengalami gini nggak sih pada saat kayaknya saya lagi bosen nih nyanyi, aduh saya udah ngebayang deh nanti kalau saya merem nanti Padahal abis ini ada saya job. begini, abis ini saya begini, abis ini pernah nggak sih mengalami perasaan seperti itu? Kalau bosan menyanyi enggak gitu karena paling capek prepare-nya ya gitu karena aku nyanyi kan begini ya wujudnya ya. Iya Sepatu tampilannya dua, begini gitu ya. gitu kan. Nanti Dandan mikir dua. aduh begitu wignya dipasang pasti migrain nih. Pasti migrain. Jadi justru preparationnya Heeh, pada saat preparationnya. kerjanya. Iya, tapi begitu aku udah naik biasa kalau aku sampai sekarang pun Hasan pun masih grogi kalau nyanyi gitu kan. Aduh, grogi gitu. Tapi kalau udah naik panggung, udah nyanyi satu lagu, udah semuanya groginya udah hilang, capeknya udah hilang kayak gitu. Bahkan kadang aku tuh pernah sering beberapa kali sebelum menyanyi tuh sakit, pasti badannya nggak enak ngedrop. Tapi begitu sudah selesai nyanyi sembuh gitu. Oh gitu. Iya, jadi memang nyanyi ini buat aku karena juga aku bilang tadi passionnya kan, jadi aku seneng. Jadi memang sakitku jadi hilang karena terobati rasa bahagia dalam hatiku sebenarnya di situ sebenarnya. Iya. Oke, saya juga bahagia bertemu dengan Anda berdua nih ya. Seni memang gak ada matinya. Selain saat ini kita akan lanjutkan tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.